Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa status Jakarta sebagai ibu kota Indonesia akan tetap berlaku hingga Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden, Kepres, terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara. Saat ini, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, UU DKJ, akan mulai berlaku setelah penandatanganan tersebut, yang berarti Jakarta masih akan berfungsi sebagai ibu kota sampai ada perubahan resmi. Supratman menjelaskan bahwa revisi UU DKJ sedang dibahas untuk menghindari kekosongan hukum setelah Kepres ditandatangani. Hal ini penting karena nomenklatur untuk Gubernur Jakarta dan anggota DPRD juga akan berubah menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta setelah keputusan Presiden diambil. Menjelang pemilu, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kebingungan mengenai pemilihan gubernur yang akan datang. Dengan demikian, status Daerah Khusus Jakarta masih menunggu kepastian dari Presiden Prabowo, dan segala perubahan akan mengikuti keputusan resmi dari pemerintah. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara akan memiliki berbagai dampak signifikan terhadap Jakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Berikut adalah beberapa dampak yang diantisipasi. Dampak sosial. Perubahan demografis. Dengan pemindahan ibu kota, ada kemungkinan terjadi pengurangan populasi di Jakarta, terutama di kalangan pegawai negeri dan bisnis yang akan berpindah ke Nusantara. Hal ini dapat mengubah dinamika sosial dan budaya di Jakarta. Ketersediaan layanan publik. Pemindahan ini dapat mempengaruhi ketersediaan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, jika banyak pegawai pemerintah yang pindah. Jakarta mungkin harus menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tersisa. Dampak ekonomi. Pengurangan aktivitas ekonomi. Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi mungkin mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar mungkin mempertimbangkan untuk berpindah atau membuka cabang di IKN Nusantara, yang dapat mengurangi investasi di Jakarta. Perubahan sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan di Jakarta bisa terpengaruh oleh pemindahan ini. Dengan berkurangnya jumlah pegawai pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di Jakarta, sektor-sektor tertentu mungkin mengalami penurunan permintaan tenaga kerja. Dampak infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur baru. Jakarta harus mempersiapkan infrastruktur untuk mengakomodasi perubahan demografis dan ekonomi. Ini termasuk perbaikan transportasi, perumahan, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung penduduk yang tersisa. Revisi rencana tata ruang. Dengan pemindahan ibu kota, rencana tata ruang Jakarta perlu direvisi untuk mengantisipasi perubahan penggunaan lahan dan pengembangan area baru yang mungkin muncul akibat pengurangan populasi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara akan membawa tantangan dan peluang bagi Jakarta. Pemerintah perlu merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif sekaligus memanfaatkan potensi positif dari perubahan ini. Proses revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, UU DKJ, saat ini sedang berlangsung dengan beberapa langkah kunci yang diambil oleh pemerintah. Berikut adalah rincian mengenai proses tersebut. Langkah-langkah revisi UU DKJ. Pembahasan awal, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, telah memulai pembahasan mengenai revisi UU DKJ untuk mengakomodasi perubahan yang akan terjadi setelah pemindahan ibu kota ke Nusantara. Fokus utama adalah untuk memastikan bahwa status Jakarta sebagai daerah khusus tetap terjaga dan relevan setelah pergeseran fungsi ibu kota. Konsultasi dengan stakeholder. Dalam proses ini, pemerintah melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan yang konstruktif mengenai apa yang perlu diubah dalam UU DKJ agar sesuai dengan kondisi baru pasca pemindahan ibu kota. Penyusunan rancangan revisi. Setelah mengumpulkan masukan, langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan revisi UU DKJ. Rancangan ini akan mencakup perubahan nomenklatur untuk jabatan gubernur dan anggota DPRD, serta penyesuaian lain yang diperlukan untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan di Jakarta setelah pemindahan ibu kota. Proses legislatif. Rancangan revisi akan diajukan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Proses ini mencakup pembacaan, pembahasan, dan pengesahan oleh anggota DPR, yang diharapkan dapat dilakukan sebelum atau bersamaan dengan penandatanganan keputusan Presiden, Kepres, terkait pemindahan ibu kota. Implementasi perubahan. Setelah disetujui oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden, UU DKJ yang baru akan mulai berlaku. Ini akan menandai transisi resmi status Jakarta sebagai daerah khusus dalam konteks baru setelah pemindahan ibu kota. Proses revisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Jakarta tetap berfungsi secara efektif sebagai daerah khusus meskipun ada perubahan besar dalam status ibu kotanya. Perbedaan utama antara Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, UU DKJ,
yang lama dan yang baru, UU Nomor 2 Tahun 2024, mencakup beberapa aspek penting yang berhubungan dengan status, kewenangan, dan struktur pemerintahan Jakarta. Berikut adalah rincian perbedaan tersebut. Point 1. Status Jakarta. UU DKJ lama, Jakarta diakui sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU DKJ baru, setelah pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Jakarta tetap memiliki status sebagai daerah khusus, tetapi tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta akan berfungsi sebagai kota global dan pusat ekonomi Indonesia. Point 2. Kewenangan dan otonomi. UU DKJ lama, kewenangan Jakarta diatur dalam kerangka yang lebih terbatas, dengan banyak keputusan yang tergantung pada pemerintah pusat. UU DKJ baru, diberikan kewenangan khusus yang lebih besar kepada pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta untuk mengelola urusan pemerintahan dan ekonomi tanpa terlalu terikat pada regulasi dari pusat. Ini termasuk pengaturan transportasi dan pengelolaan sumber daya lokal. Point 3. Struktur pemerintahan. UU DKJ lama, struktur pemerintahan mengikuti ketentuan umum yang berlaku di daerah lain di Indonesia. UU DKJ baru, mengatur secara lebih spesifik mengenai kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah, termasuk pembentukan lembaga musyawarah kelurahan dan dewan kota. Ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan karakteristik unik Jakarta sebagai daerah khusus. Point 4. Proses transisi. UU DKJ lama, tidak mengatur secara rinci tentang transisi status setelah pemindahan ibu kota. UU DKJ baru, memuat ketentuan peralihan yang jelas, menyatakan bahwa Jakarta tetap berstatus ibu kota hingga keputusan Presiden, Kepres, mengenai pemindahan ditandatangani. Selain itu, UU ini juga mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan di Jakarta selama masa transisi. Point 5. Ketentuan pelaksanaan. UU DKJ lama, tidak ada batas waktu yang jelas untuk peraturan pelaksanaan. UU DKJ baru, menetapkan bahwa peraturan pelaksanaan UU DKJ harus ditetapkan dalam waktu 2 tahun setelah UU ini diundangkan, memberikan kerangka waktu yang lebih terstruktur untuk implementasi. Dengan demikian, UU DKJ yang baru dirancang untuk memberikan lebih banyak otonomi dan penyesuaian terhadap kondisi unik Jakarta pasca pemindahan ibu kota, serta memastikan kelancaran transisi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.